Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kana Lastari dengan NIM 721141912 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 7 pengembangan sistem. Pendekatan sistem adalah suatu urutan pemecahan masalah dengan langkah pertama masalah dipahami dulu, langkah 2 mempertimbangkan berbagai solusi alternatif, dan langkah ketiga memilih solusi terbaik. Langkah-langkah pendekatan sistem ada 3. Yang pertama tahap 1 upaya persiapan pandang, tahap 2 upaya definisi, dan tahap 3 upaya solusi. Siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem adalah suatu aplikasi dari pendekatan sistem untuk pengembangan suatu sistem informasi. SDLC tradisional seringkali disebut sebagai pendekatan air terjun waterfall approach. Aktivitas ini memiliki aliran satu arah menuju ke penyelesaian proyek. Prototyping. Prototip adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses pembuatan prototip ini disebut prototyping. Jenis-jenis prototip. Terdapat 2 jenis, prototip evolusioner dan persyaratan. Prototip evolusioner itu terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitasnya yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Sedangkan prototip persyaratan ini dikembangkan sebagai satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Pengembangan prototip evolusioner. 4 langkah dalam pembuatan suatu prototip evolusioner. 4 langkah tersebut adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna, 2 membuat satu prototip, 3 menentukan apakah prototip dapat diterima, 4 menggunakan prototip. Pengembangan prototip persyaratan ada 3 langkah. Yang pertama membuat kode sistem baru, yang kedua menguji sistem baru, 3 menentukan apakah sistem baru yang dapat diterima, 4 membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Daya tarik prototip ada 5. Pengguna maupun pengembang menyukai prototyping karena alasan di bawah ini. Pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. 2. Pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. 3. Pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. 4. Pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. 5. Implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang mereka harapkan. Potensi kesulitan dari prototyping. Prototyping bukannya tidak memiliki potensi kesulitan. Kesulitan-kesulitan tersebut antara lain ada 4. Yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototip dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. 2. Pengguna dapat terlalu gembira dengan prototip yang diberikan yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. 3. Prototip evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. 4. Antarmuka komputer. Manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Pengembangan aplikasi cepat. RAD adalah istilah yang dibuat oleh James Martin untuk menggambarkan suatu siklus hidup yang dimaksudkan untuk memproduksi sistem dengan cepat tanpa mengorbankan mutunya. RAD adalah seperangkat strategis, metodologi, dan peralatan yang terintegrasi dalam satu kerangka kerja menyeluruh yang disebut rekayasa informasi. Unsur-unsur penting RAD ada 4. Yang pertama manajemen, orang, dan metodologi, dan alat-alat. Manajemen ini khususnya manajemen puncak 2 orang. RAD menyadari adanya efisiensi yang dapat dicapai melalui tim-tim khusus. 3. Metodologi. Metodologi dasar dalam RAD ini adalah siklus hidup RAD. 4. Alat-alat. Alat-alat RAD terutama terdiri atas bahasa-bahasa generasi keempat dan alat-alat rekayasa peranti lunak dengan bantuan komputer yang memfasilitasi prototyping dan penciptaan kode. Pengembangan berfase. Pengembangan berfase adalah satu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri atas 6 tahap. Investigasi awal, analisis, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, serta pengujian dan pemasangan sistem. Desain ulang proses bisnis adalah pemikiran kembali ulang mendasar dan pendesain ulang yang radikal atas proses bisnis untuk mencapai perbaikan dramatis dalam biaya, kualitas, kecepatan, dan layanan.
Rekayasa terbalik adalah proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasikan unsur-unsur dan saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Rekayasa ulang adalah merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Akan tetapi ini bukan pendekatan yang bersih, karena pengetahuan dari sistem yang ada saat ini tidak sepenuhnya diabaikan. Pemodelan proses. Pemodelan proses pertama kali dilakukan dengan menggunakan diagram alur, flow chart. Diagram ini mengilustrasikan aliran data melalui sistem dan program. International Organization for Standards (ISO) menciptakan standar untuk bentuk-bentuk simbol flowchart, memastikan penggunanya di seluruh dunia. Ketika diagram arus data dengan 4 simbol yang muncul pada tahun 1980-an, minat akan penerapannya pun muncul dengan seketika. Diagram arus data adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung. Simbol-simbol tersebut mencerminkan yang pertama unsur-unsur lingkungan dengan mana sistem berinteraksi, 2 proses, 3 arus data, dan 4 penyimpanan data. Kasus penggunaan adalah suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dan sistem sekunder. Dalam kebanyakan kasus, sistem primer adalah sebuah program komputer, sedangkan sistem sekunder adalah orang yang berinteraksi dengan program komputer. Kapan menggunakan diagram arus data dan kasus penggunaan? Diagram arus data dan kasus penggunaan seringkali dibuat selama tahap-tahap investigasi awal dan analisis dari metodologi pengembangan berfase. DVD mengilustrasikan suatu tinjauan atas pemrosesan dan kasus penggunaan memberikan detailnya. Biasanya dibutuhkan beberapa kasus penggunaan untuk mendukung satu diagram angka 0. Steering Committee SIM. Steering Committee SIM menjalankan 3 fungsi utama. Yang pertama, menciptakan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. 2. Melakukan pengendalian fiskal dengan bertindak sebagai yang berwenang dalam memberikan persetujuan untuk seluruh permintaan akan pendanaan yang berhubungan dengan komputer. 3. Menyelesaikan perselisihan yang terjadi sehubungan dengan prioritas penggunaan komputer. Input pengestimasian biaya. Sebuah workboard dan struktur mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas proyek yang akan membutuhkan sumber daya. Kebutuhan sumber daya mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Tarif sumber daya adalah biaya per unit untuk setiap jenis sumber daya. Estimasi durasi aktivitas menyebutkan periode pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas. Informasi historis di atas file-file dari data proyek masa lalu, basis data pengestimasian biaya komersial, dan pengetahuan tim proyek. Alat-alat dan teknik estimasi biaya. Estimasi analogis menggunakan biaya aktual proyek-proyek serupa yang telah dilakukan di masa lalu sebagai dasar untuk memproyeksikan biaya dari proyek yang sedang dipertimbangkan. Estimasi dari bawah ke atas itu dimulai dengan detail. Alat-alat terkomputerasi dapat digunakan secara terpisah atau menyederhanakan alat-alat yang baru saja diuraikan. Model-model matematis dapat digunakan untuk mengkuantifikasi karakteristik proyek dan membuat simulasi dari berbagai macam skenario. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.